Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, penyerangan di benua tengah semakin gencar dan situasi pun semakin sulit bagi keempat wilayah yang menyerang pengadilan surgawi. Semua itu berkat tatanan yang dibuat oleh Peri Ziwei dan juga peninggalan para venerable di masa lalu. Hari ini, akhirnya sang MC akan kembali turun tangan. Kita akan lihat bagaimana debut Fang Yuan di part 415. Kita akan tengok dulu di kota Kaisar. Ye Fan mengikuti rombongan utama memasuki kota. Matanya menyapu sekitar. Sebagai Master Gu dari perbatasan selatan, dia sudah lama mendengar nama besar dari kota Kaisar. Ini adalah rumah Gu Fana terbesar bukan hanya di benua tengah, tetapi di seluruh dunia Gu. Di sini, Master Gu peringkat 3 terlihat ada di mana-mana. Hal yang hampir mustahil ia temukan di perbatasan selatan, di mana peringkat 3 biasanya adalah tetua penting di dalam sebuah klan. Ini memang adalah kunjungan pertama Ye Fan, dan kota Kaisar baginya sungguh tidak mengecewakan. Strukturnya terlihat megah, pertahanannya kokoh, dan setiap sudutnya memancarkan kemegahan yang layak dengan namanya. Namun, kalau dibandingkan dengan rumah Gu abadi itu, kota ini bahkan masih tertinggal jauh. Gumam Ye Fan saat mengangkat pandangannya ke arah langit. Saat ini, di atas kota Kaisar, memang beberapa rumah Gu tampak melayang diam. Ada satu yang berupa pavilion kecil nan indah dengan sangkar burung tergantung di sekelilingnya. Rumah Gu itu adalah pavilion kenari milik sekte Lotus Surgawi. Kemudian, ada lagi rumah Gu dengan taman besar dan ubin batu giok putih. Udara dingin terasa mengitari sekitarnya. Kadang juga terdengar raungan naga samar. Itu adalah rumah naga embun beku milik sekte jiwa kuno. Lalu ada juga menara 7 lantai dengan tirai berkibar. Itu adalah gedung penangkap angin dari istana awan angin. Tidak jauh, terlihat juga kem tautan tepi milik sekte abadi tempur. Berdiri gagah dan benderanya berkibar di tiup angin. Dan masih ada taman ilusi, istana Yueyang, dan kuil matahari dan bulan. Ye Fan mengetahui semua informasi ini karena gurunya adalah Lu Weiyin. Jadi, meskipun dia hanya Master Gu Fana, tetapi pemahamannya tentang dunia immortal cukup luas. Dan saat ini, rumah Gu abadi yang ada di atas kota Kaisar selalu menjadi topik utama dari setiap percakapan di seluruh kota. Selain Ye Fan, di sampingnya ada seorang pemuda. Kini dia tampak menghela nafas panjang. Sepertinya rumor itu benar. Dunia akan segera berubah. Para immortal akan berperang dan era yang kacau akan segera datang. Setelah itu, batas antara dunia fana dan immortal pun akan benar-benar hilang. Ye Fan mengangguk pelan. Kau benar, saudara Hong. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, Ye Fan dan Hong Yi bertemu di konvensi jalur penyempurnaan dan menjadi saudara sesumpah. Kini Hong Yi tersenyum santai. Biarkanlah para immortal itu bertarung di sana. Itu bukan urusan kita. Ye Fan pun lalu menepuk bahu Hong Yi. Benar sekali, saudara Hong. Namun untuk kompetisi ini, kita harus bertarung dengan sungguh-sungguh. Semangatnya tampak menyala. Hong Yi pun tertawa dan berkata, "Aku punya firasat bahwa pemenang terakhirnya nanti akan ada di antara kita."
Tak jauh dari sana, telinga Sensang bergerak. Dia mendengar semua percakapan itu tanpa ada yang terlewat satu kata pun. Sensang tahu keduanya hanyalah manusia fana. Namun, perhatian Sensang tertuju pada mereka sejak awal. Dalam perang besar nanti, kedua anak ini punya peluang menjadi seorang immortal. Sebagai seorang Grandmaster kuasi tertinggi dari jalur manusia, insting Sensang terhadap potensi manusia sangatlah tajam. Karena itu, dia pun bisa menilai kedua orang itu. Dan mungkin yang lupa tentang kedua orang itu, mereka adalah orang yang keberuntungannya diikat oleh Fang Yuan. Kedua orang yang nantinya bisa mencapai peringkat 8 kalau mereka bisa tumbuh dengan benar. Nah, sekarang sebelum itu kita juga perlu bertanya kenapa Sensang bisa ada di kota Kaisar. Rupanya setelah dibebaskan oleh Fang Yuan sebelumnya, dia mendapatkan tugas untuk menyusup ke dalam konvensi jalur penyempurnaan. Padahal setelah situasi semakin menegang, pengadilan surgawi sudah memperketat penjagaan. Berbagai gerakan pembunuh jalur manusia telah digunakan, dan tokoh-tokoh besar pun telah terusir. Tapi Sensang tetap berhasil menyusup ke tahap akhir kompetisi ini. Dia bahkan tidak dicurigai. Ini hal yang wajar, karena Sensang sendiri adalah seorang immortal peringkat 8 dan juga ahli dari jalur manusia. Kini, pandangan Sensang berkeliling perlahan. Semakin lama semakin tajam. Dia pun semakin bersemangat. Perkiraanku benar, kota Kaisar ini adalah salah satu urat nadi manusia utama yang ada di benua tengah. Sama halnya dengan gunung yang punya urat gunung, bumi yang punya urat bumi, manusia pun memiliki urat manusia. Dan kota Kaisar adalah salah satu urat manusia terbesar di benua tengah. Kota ini dulu didirikan oleh Yang Mulia asal abadi. Meskipun telah berpindah beberapa kali, tetapi kota ini tetap menjadi pusat berkumpulnya manusia terbesar di benua tengah. Matanya berkilat. Tempat ini melahirkan bakat demi bakat, dan itu bukan kebetulan. Para Venerable dari pengadilan surgawi telah meninggalkan metode jalur manusia mereka di sini. Dan sekarang, aku bisa merasakannya, kata Sensang sambil menyeringai. Seperti yang sebelumnya sudah Ane katakan, Fang Yuan telah mendorong Sensang untuk melakukan penyelidikan di sini. Dengan alasan kelahiran kembali, Fang Yuan mendesak Sensang untuk mengungkap metode jalur manusia yang ditinggalkan oleh para Venerable. Itu jelas adalah tugas yang sulit, tapi itu justru yang membakar ambisi Sensang. Kalau orang lain mungkin tidak bisa mendeteksi jejak teknik itu, tetapi Sensang dia bisa. Karena itulah Sensang menyamar dan memasuki kota Kaisar. Dia sengaja menunggu kesempatan datang. Pengadilan surgawi mengumpulkan kehendak manusia dan kemudian menyimpannya di sana. Tempat itu dijaga terlalu ketat. Tanpa masuk secara langsung, mustahil untuk menghancurkannya. Sensang perlahan membuka mata. Tapi, tatapannya beralih ke kota yang ada di bawahnya. Kota Kaisar adalah pusat distribusi terbesar kehendak manusia. Kalau tempat ini hancur, maka efisiensi pengadilan surgawi akan benar-benar runtuh. Senyumnya perlahan muncul. Tapi, saat ini Sensang tidak berniat untuk menghancurkan kota Kaisar. Karena tujuannya lebih besar. Dia ingin menjadikan kota Kaisar sebagai jangkar. Dia ingin melacak jejak metode jalur manusia yang ditinggalkan para Venerable.
lalu membalikkan deduksi mereka untuk mencuri inti pengetahuan dari peninggalan itu. Harus diakui bahwa keberanian Sensang sungguh luar biasa. Dia tidak puas hanya dengan mengungkap gerakan pembunuh para Venerable, tetapi dia juga ingin menguasainya, mengambilnya, dan menjadikannya sebagai miliknya sendiri. Jika jalur manusiaku meningkat, mungkin api hitam itu bisa dihilangkan, dan aku tidak akan kehilangan kendali lagi. Sekarang kita akan bergeser di medan perang Gunung Kaki Berbulu. Di sana racun asap 5 warna bergemuruh di langit. Pertempuran antara perbatasan selatan dan pasukan utama pengadilan surgawi telah berlangsung cukup lama. Di garis depan, 4 immortal peringkat 8 perbatasan selatan bertahan, didukung oleh 2 rumahku peringkat 8. Di sisi lain, pasukan pengadilan surgawi pun masih utuh. Tidak ada satupun korban jiwa. Moral mereka berada di puncak tertinggi. Zhao Sanhe mulai mengaktifkan gerakan pembunuhnya lagi dan auranya melonjak tajam. Melihat itu, Zhan Budu berseru, "Hentikan dia! Dia mau menggunakan gerakan itu lagi." Wu Yong dan Yi Haofang, mereka ingin bergerak, tetapi Yi Xiaoxi dan Tai Kong langsung menghadang mereka. Zhou Xiongxin dan Ruo Bian menahan rumahku peringkat 8. Sementara itu, Zhu Kuer dan Wan Xihong bergerak dari 2 sisi, menyelinap melewati pertempuran untuk menyerang langsung formasi dinding regional. Wu Yong dan yang lain terpaksa mundur untuk bertahan. Jumlah mereka terlalu sedikit. Mereka tidak bisa bergerak sefleksibel pengadilan surgawi. Sampai akhirnya, Zhao Sanhe berhasil. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyedot seluruh racun asap 5 warna yang ada di sekitarnya. Asap itu mengalir deras ke dalam tubuhnya. Perutnya mengembang sementara tubuhnya berubah menjadi warna-warni. Dalam sekejap, area itu pun menjadi kosong. Tanpa adanya racun asap sebagai pembatas, para immortal pengadilan surgawi kini bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Dan akhirnya, gelombang gerakan pembunuh menghujani medan perang itu. Wu Yong dan yang lain berusaha menahan, tetapi pertahanan mereka jelas tidak sempurna. Banyak serangan yang lolos dan menghantam formasi dinding regional. Formasi itu bergetar hebat. Gu penyusunnya pun banyak yang mati. Roh formasi yang sudah lemah kini berusaha mati-matian untuk memperbaikinya. Wajah Zhan Budu mengeras. Metode jalur makanan Zhao Sanhe telah menjadi titik balik yang mengerikan. Setiap kali dia menggunakannya, formasi mereka akan mengalami kerusakan besar. Walaupun diperbaiki secepat mungkin, tapi laju kerusakannya jauh lebih cepat. Kalau ini terus berlanjut, maka formasi akan benar-benar runtuh. Nah, sekarang apa yang harus dia lakukan? Zhan Budu berpikir. Kembali, kita bergeser menengok kota Kaisar. Saat ini, babak final kompetisi akan segera dimulai. Sensang diam-diam merasa puas. Sambil memperbaiki Gu sebagai penyamaran, dia diam-diam menyiapkan gerakan pembunuhnya. Sementara itu di luar, akhirnya kita tiba. Wang Dichang memimpin. Dia mengendalikan istana kacang ilahi saat menerobos masuk wilayah dari istana Kaisar. Di belakangnya, pasukan utama dari Gurun Barat pun menyerbu, dan pertempuran tak bisa dihindari. Pasukan benua tengah meraung menghadapi serangan rumahku dari Gurun Barat. Melihat kekacauan itu, Sensang tersenyum tipis. Bagus sekali. Dengan perhatian musuh yang teralihkan, maka ini adalah kesempatan yang sempurna. Tiba-tiba,
Ledakan terjadi dan aura miliknya meledak keluar. Cahaya putih pekat menembus aula dan menyapu seluruh kota Kaisar. Para Venerables telah tiada, maka metode kalian pun harus runtuh hari ini. Mata Sensang berbinar, tapi tiba-tiba dia batuk dan muntah darah. Tubuhnya retak, paru-parunya robek dan ususnya hancur. Luka terbuka di sekujur tubuhnya dan darah menyembur keluar. Gagal. Gerakan pembunuh yang ia siapkan gagal dan bahkan menyerang balik. Bagaimana mungkin? Sensang pun terkejut. Kali ini situasi menjadi rumit. Dia bukan hanya gagal membongkar metode itu, tetapi justru memicunya untuk aktif lebih awal. Gerakan pembunuh jalur manusia, harapan rakyat, mengakibatkan cahaya putih berputar di langit seperti badai salju. Kemudian cahaya itu turun dan menyelimuti para immortal benua tengah. Cahaya itu membentuk lingkaran cahaya suci di sekitar mereka. Kemudian gerakan pembunuh jalur manusia, pahlawan di antara manusia pun aktif. Akibatnya, cahaya di sekitar tubuh para manusia menyatu ke dalam tubuh mereka. Dan setelah itu, aura mereka melonjak tajam. Para pasukan benua tengah meraung. Semangat mereka kini membara. Kekuatan mereka meningkat drastis saat mereka membalas serangan dengan ganas. Sialan, ini buruk. Ekspresi Fang Dicang pun berubah masam. Saat ini, baik itu adalah peringkat 6, 7, ataupun 8, semua merasakan hal yang sama. Kekuatan mereka berlipat ganda. Dan kini mereka benar-benar berniat untuk menghancurkan musuh. Moral mereka meroket, serangan balasan pun meledak dengan ganas. Akhirnya, pasukan Gurun Barat terdesak mundur. Penguatan ini terlalu menakutkan. Jangan hadapi mereka secara langsung. Gerakan seperti ini tidak akan mungkin bertahan lama, kata para immortal dari Gurun Barat. Mereka saling berkomunikasi dan memperingatkan. Tapi Fang Dicang dengan suara dingin berkata, sayangnya itu tidak akan terjadi. Ini adalah metode dari Yang Mulia Konstelasi Bintang, gerakan pembunuh jalur manusia, pahlawan di antara manusia dan harapan rakyat. Keduanya bisa bertahan sepanjang pertempuran masih ada. Mendengarnya, wajah para immortal Gurun Barat berubah drastis. Pada akhirnya mereka memilih untuk mundur. Tapi, istana kacang ilahi tetap diam di tempat. Dia tegak berdiri seperti pilar. Fang Dicang masih berdiri di dalamnya, ekspresinya tampak dingin. Dia sungguh tidak menyangka kalau upaya Sensang ternyata justru memicu kedua gerakan pembunuh itu aktif lebih awal. Dalam kehidupan sebelumnya, dua metode ini adalah kartu truf yang membalikkan keadaan. Dan kini mereka telah menggunakannya lebih awal. Sayangnya, peningkatan kekuatannya pun sangat berbahaya. Pahlawan di antara manusia memperkuat seluruh kekuatan tempur dari para immortal hingga setidaknya menjadi 2 kali lipat. Bahkan gerakan pembunuh, rumahku dan formasi mereka pun ikut diperkuat. Dalam beberapa aspek, efeknya melampaui metode pasangan sempurna milik surga pencuri. Gelombang serangan menghantam istana kacang ilahi tanpa henti. Retakan mulai muncul di permukaannya. Gu mati dalam jumlah yang besar. Istana kacang ilahi kini berada di ambang kehancuran. Namun, tiba-tiba rumahku itu seketika pulih. Ini adalah gaya kultivasi dari Yang Mulia Abadi Genesis Lotus. Istana kacang ilahi memiliki regenerasi kemampuan yang luar biasa. Gu yang mati pun digantikan, yang terluka pulih dengan cepat, dan dia berdiri seperti karang emas di tengah badai, menahan serangan tanpa henti. Melihat itu, para immortal dari Gurun Barat sungguh bersemangat.
Istana Kacang Ilahi sungguh luar biasa. Wang Dicang memang pantas memimpin. Hei, berhenti mundur. Kita sudah sampai sejauh ini. Ayo bertarung saja. Moral dari Gurun Barat akhirnya stabil. Pertempuran antar rumah Gu pun akhirnya meletus. Pavilion Kenari membuka sangkar-sangkarnya. Burung-burung keluar dan langsung membesar di udara. Mereka berubah menjadi kawanan besar seperti awan hitam. Di sisi lain, rumah Gu dari klan Fang melepaskan ayam dan anjing buas terpencil untuk melawan. Tapi setelah pertarungan singkat mereka akhirnya kalah. Banyak yang terbunuh dalam waktu singkat. Dan akhirnya klan Dong pun berseru, "Aku bantu!" Roda Sungai Merah meluncur ke depan, memancarkan cahaya merah seperti pita panjang. Cahaya itu mengikat kawanan burung dan menundukkan mereka satu persatu. Berhasil. Kekuatan roda Sungai Merah meningkat drastis. Namun tetap, rumah Gu dari Gurun Barat harus bekerja sama untuk melawan satu musuh. Itu adalah kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Istana Yueyang menembakkan cahaya tajam ke langit. Rumah naga embun beku melepaskan jiwa naga dan hawa beku. Gedung penangkap angin mengamuk dengan tornado dahsyat. Sejak awal Gurun Barat sudah tertekan. Ini tidak bisa dibiarkan. Wang Dicang mengamati medan perang dengan cermat. Dia tahu pasukannya bukan satu kesatuan. Mereka hanyalah aliansi yang longgar. Kalau korban mulai berjatuhan, semangat mereka pasti akan runtuh. Kalau ada satu yang mundur, maka semua pasti akan ikut mundur. Karena itu, dia harus berdiri di garis depan, menahan agar mereka tetap bertarung bersamanya. Lalu, Wang Dicang menggertakkan gigi. Aku sebenarnya ingin menyimpan ini, tapi aku tak punya pilihan lain. Dia tampak menghela nafas. Lalu, pada akhirnya, pasukan Kacang Ilahi pun dilepaskan. Tentara kacang kuning memenuhi garis depan. Mereka dijadikan umpan. Kacang hijau menembakkan panah, kacang merah siap meledak, kacang hitam menjadi tameng, kacang biru memantulkan serangan, dan kacang putih menyembuhkan. Gelombang pasukan ini menahan tekanan. Akibatnya medan perang kembali stabil. Namun, harga yang dibayar sangatlah besar. Pasukan kacang terkuras dengan cepat, dan Wang Dicang tahu, jika korban mencapai batas tertentu, Gurun Barat akan runtuh lagi. Saat itu, dia tidak akan punya kartu yang tersisa, dan satu-satunya harapan adalah bala bantuan yang datang tepat waktu. Lalu, di medan perang Gunung Kaki Berbulu, Zhou Xiongxin mengaktifkan gerakan jalur informasinya. Seketika harimau-harimau terbentuk dari kata-kata. Mereka meraung ganas dan menerkam ke arah Wu Yong. Wu Yong melambaikan tangan tanpa henti. Bila-bila angin bermunculan dan menahan gelombang serangan itu. Namun dari sisi lain, Zhu Gui'er dan Ye Xiaozi ikut menyerang. Wu Yong dipaksa mundur. Jika sebelumnya dia masih bisa melawan secara langsung, tapi kini dengan penguatan dari gerakan pembunuh jalur manusia, dia terpaksa harus menghindar. Dia telah berkali-kali mencoba mengaktifkan gerakan pembunuh miliknya, tapi selalu digagalkan. Pengadilan surgawi sama sekali tidak memberinya celah. Tapi, ekspresi Wu Yong tiba-tiba berubah drastis. Dia baru saja kembali ke pavilion bambu miliknya, dan situasi tiba-tiba memburuk. Ketiadaannya membuka celah, dan para ahli pengadilan surgawi sama sekali tidak melewatkan kesempatan itu. Wu Yong langsung berseru dan mengirimkan transmisi, "Cikuyo, mundur!" Tapi bahkan tanpa peringatan itu pun, Cikuyo sebenarnya sudah merasakan ada bahaya yang datang. Dia pun mundur, tapi sudah terlambat.
Wan Xiong muncul dan menahannya. Wuyong segera bergerak kembali ke medan perang, tapi saat itu Zhou Xiongxin muncul di depan Ji Guyo dengan tangan terbuka lebar. Gerakan pembunuh medan perang abadi Sangkar Rumor diaktifkan. Dalam sekejap, medan perang terbentuk, dan ini adalah gerakan tercepat dalam hal pembentukan medan perang di seluruh 5 wilayah. Ji Guyo bahkan tak sempat menghindar, dia langsung terperangkap. Zhou Xiongxin, Zhang Feixiong, dan Su Hui'er masuk ke dalam sangkar itu juga. Sementara yang lain tetap di luar menghadang Wuyong. Wuyong dan yang lain pun mulai panik. Mereka berniat untuk menghancurkan medan perang itu. Namun, Sangkar Rumor menyusut dalam sekejap dan berubah menjadi satu titik, lalu kemudian menghilang. Lokasinya tidak dapat dideteksi lagi, dan untuk menemukannya kembali akan butuh waktu yang lama. Sementara, waktu adalah sesuatu yang tidak mereka punya. Di saat yang sama, Zhou Sanhe dan Yu Zuzi kembali bekerja sama. Gerakan pembunuh, duduk, dan makan di Gunung Kosong kembali aktif. Rumahku, perbatasan selatan, kembali terkuras. Kerugian besar tak terhindarkan. Dan di saat yang sama, di dalam Sangkar Rumor, Ji Guyo berada di ambang kematian. Ini adalah medan perang jalur informasi. Zhou Xiongxin menjadi penyerang utama. Zhang Feixiong dan Su Hui'er berubah menjadi binatang buas jalur informasi. Mereka menyerang tanpa henti. Tiba-tiba, Wu Shuang juga masuk ke dalam medan perang itu. Gerakan pembunuh jalur manusia tanpa tanding. Gerakan itu pernah digunakan pada Duklong sebelumnya. Kini, gerakan itu digunakan pada Zhou Xiongxin. Dengan penguatan tambahan ini, kekuatannya melonjak ke tingkat yang mengerikan. Ji Guyo melotot marah, tapi juga tak berdaya. Dia diterkam oleh harimau-harimau rumor. Tak ada jalan keluar. Dan beberapa saat kemudian, Sangkar Rumor lenyap. Zhou Xiongxin dan yang lain kembali ke medan perang luar. Dan yang tersisa di sana hanyalah potongan tubuh Ji Guyo. Ji Guyo, tetua tertinggi pertama dari klan Ji, seorang Grandmaster jalur formasi, kini telah gugur. Suasana menjadi sunyi. Para immortal perbatasan selatan benar-benar terguncang, terutama mereka yang berasal dari klan Ji. Moral para immortal perbatasan selatan kini runtuh seketika. Wuyong menggertakkan gigi. Dia tahu kematian dari Ji Guyo bahkan lebih parah kalau dibandingkan dengan kematian Yi Haofang ataupun Bade. Ini adalah pukulan telak bagi perbatasan selatan. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Jurus angin tanpa batas miliknya tak bisa digunakan. Metode teman angin juga tidak efektif karena para immortal pengadilan surgawi yang ada di sana berasal dari kuburan abadi dan mustahil untuk dijadikan teman. Situasi menjadi semakin buruk. Tatapannya mengeras dan dia berseru, "Semuanya bertahan!" Dia tak punya pilihan lain. Pengadilan surgawi tidak boleh menyempurnakan gunasib. Itu adalah kesepakatan dari semua wilayah. Gurun Barat telah menyerang kota Kaisar. Laut Timur dan Dataran Utara pasti juga sedang bergerak. Dan Fang Yuan. Wuyong berpikir, aku hanya bisa menunggu. Menunggu bala bantuan. Kini, ketiga medan perang utama, kota Kaisar, Gunung Kaki Berbulu, dan pengadilan surgawi, semuanya berada dalam kondisi paling genting. Di pengadilan surgawi bahkan situasinya lebih buruk. Meski tidak terpengaruh oleh penguatan dari jalur manusia, Duklong tetap tak terbendung. Kekuatannya sendiri sudah cukup untuk menekan seluruh surga panjang umur. Dan kini, dia mendapatkan bala bantuan. Qin Dingling telah pulih,
Dengan bantuan gerakan pembunuh jalur manusia, dia kembali ke medan perang. Keahliannya dalam jalur keberuntungan membuatnya menjadi ancaman besar bagi altar bencana dan keberuntungan. Qi Jilang dan yang lain kini semakin tertekan. Tinju Duklong kembali menghantam seorang ahli dataran utara hingga terpental dengan ledakan keras. Kini Duklong tertawa saat menatap bayangan sungai waktu. Terus panggil bala bantuan yang kalian mau. Tidak ada gunanya. Hari ini surga panjang umur. Kalian tidak akan lolos. Kalian semua akan mati. Suaranya menggema di seluruh medan perang. Qin Dingling pun mengangkat dagu dan tersenyum dingin. Benar sekali. Bagaimana mungkin pengadilan surgawi yang agung akan dinodai oleh orang-orang seperti kalian? Situasi di sana menjadi sangat buruk. Sementara itu di kota Kaisar, final konvensi jalur penyempurnaan benua tengah langsung jatuh dalam kekacauan. Beberapa immortal peringkat 8 menyerbu masuk. Wajah Sensang pucat pasi. Luka berat membebaninya. Namun dia tidak menunjukkan sedikit pun kelemahan. Melihat para peringkat 8, Sensang mencibir dingin. Kalian pikir hanya dengan kalian saja kalian bisa menangkapku? Sosoknya berkilat lalu lenyap tanpa jejak. Para immortal peringkat 8 kehilangan target. Mereka segera mengaktifkan berbagai gerakan pembunuh investigasi, tetapi tak satu pun yang mampu menangkap jejaknya. Para immortal peringkat 8 saling bertukar pandang. Setelah berdiskusi singkat, mereka berpencar untuk melanjutkan pencarian. Bahkan, jika harus menggeledah seluruh kota Kaisar atau bahkan menghancurkan setiap sudutnya, mereka bertekad untuk menemukan Sensang. Saat ini, Sensang sedang bersembunyi di salah satu sudut terpencil di kota Kaisar. Tempat itu cukup jauh dari arena final. Nafasnya tampak terengah-engah, namun cahaya di matanya justru semakin membara. Sungguh layak disebut sebagai peninggalan Venerable. Mereka semua benar-benar melampaui dugaanku. Gumam Sensang. Dia segera mengirimkan pesan kepada Fang Yuan. Fang Yuan, tunggu aku. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti bisa membongkar gerakan ini. Suaranya tegas dan penuh keyakinan. Tapi Fang Yuan mencibir, kenapa aku harus mempercayaimu? Sensang dengan cepat menjelaskan, aku menemukan bahwa berbagai gerakan pembunuh jalur manusia milik para Venerable pengadilan surgawi bergantung pada sejumlah besar kehendak manusia. Tanpa fondasi ini, sekuat apapun gerakan itu, semuanya tak akan berarti tanpa bahan bakar. Fang Yuan membalas, tapi kehendak manusia itu disimpan di pengadilan surgawi. Itu terlalu jauh dari jangkauan kita. Sensang tersenyum tipis. Justru karena itu, aku menemukan pendekatan lain. Alih-alih menghilangkan kehendak manusia, maka kita harus memperbesarnya. Minat Fang Yuan mulai terusik. Jelaskan padaku. Sensang berkata lagi, pengadilan surgawi mengumpulkan kehendak manusia dari benua tengah, sehingga gerakan pembunuh mereka mampu membedakan kawan dan lawan. Namun, jika aku mencampurkan kehendak manusia dari keempat wilayah lainnya, apakah mereka masih bisa bersatu? Saat ini, efek gerakan pembunuh pahlawan di antara rakyat hanya memperkuat pihak benua tengah. Itu semua karena kehendak manusia yang dibangun berasal dari benua tengah. Tapi, jika kehendak dari 5 wilayah ikut bercampur, maka efek itu akan berlaku untuk semua pihak. Fang Yuan menyipitkan mata dan berkata, lalu bagaimana caranya? Bagaimana kau akan menyalurkan kehendak manusia dari 4 wilayah yang lain kemari?
Sensang menjawab, "Di satu sisi, aku sudah membuat pengaturan di kota Kaisar. Di sisi lain, dinding regional kini hampir runtuh. Urat bumi akan segera menyatu, dan urat manusia juga akan terhubung." Sensang tersenyum samar dan melanjutkan, "Karena itu kita bahkan harus berterima kasih pada pengadilan surgawi. Propaganda mereka telah menyebarkan kabar konvensi jalur penyempurnaan ke seluruh dunia. Kehendak manusia dari 5 wilayah kini terkonsentrasi di sini. Hanya saja mereka hanya mengumpulkan bagian dari benua tengah." Wang Yuan terdiam sejenak lalu berkata dengan dingin, "Kalau begitu, lakukan sesuai dengan rencanamu. Aku tidak bisa menjaga semua medan perang. Aku hanya bisa mengulur waktu untukmu. Manfaatkan setiap detiknya." Sensang segera menjawab tanpa ragu, "Tentu saja." Kita beralih ke medan perang di kota Kaisar. Para immortal berteriak serempak. Di bawah kendali mereka, sebuah rumah gum melesat. Mereka langsung menyerbu ke arah dermaga penyelidikan milik klan Fang. Dermaga penyelidikan pun mundur dengan cepat. Sementara rumahku dari benua tengah bersinar terang. Cahaya itu terkondensasi menjadi tanduk raksasa yang melesat ke langit. Gerakan pembunuh tanduk raksasa menghantam. Sebagai rumahku immortal dari jalur informasi, dermaga penyelidikan tidak mampu menahan serangan sekuat itu sendirian. Aula bunga jatuh segera bergerak dan membantu, mendekati dermaga penyelidikan dan menyokongnya. Namun, gedung penyapu angin mencegatnya di tengah jalan. "Kita tidak boleh kehilangan dermaga penyelidikan. 3 rumahku, klan Fang bisa mengaktifkan labirin bunga persik," kata Fang Dicang yang segera memberi perintah. Labirin bunga persik mampu menjebak peringkat 8. Bahkan sebelumnya, dia pernah menahan istana kacang ilahi. Gerakan ini terkenal di seluruh gurun barat. Namun sejak awal pertempuran, pihak benua tengah terus menekan dan tidak memberi celah bagi mereka untuk mengaturnya. Akhirnya beberapa rumahku gurun barat bergerak membantu dermaga penyelidikan. Tapi pada saat berikutnya, formasi benua tengah berubah drastis. Formasi itu membentuk pengepungan besar yang memisahkan dermaga penyelidikan dari bala bantuan. Sialan, wajah Fang Dicang menjadi gelap. Dia tak punya pilihan lain selain menggerakkan istana kacang ilahi. Istana kacang ilahi adalah pilar utama pasukan gurun barat. Pergerakannya akan mengguncang seluruh formasi dan membuka celah berbahaya. Tapi situasi kini mendesak. Begitu istana kacang ilahi mulai bergerak, para immortal benua tengah langsung bersorak. Fang Dicang telah terpancing. Dia adalah ahli jalur kebijaksanaan. Kini hancurkan dia. Inilah kesempatan kita. Semua rumahku dari benua tengah meledak dengan rentetan serangan. Gelombangnya menghantam pasukan gurun barat seperti tsunami yang tak terbendung. Ekspresi Fang Dicang berubah drastis. Sialan. Kekalahan gurun barat sudah berada di depan mata. Dengan ledakan yang mengguncang langit, sebuah rumahku raksasa menerobos masuk ke dalam medan perang. Ukurannya bahkan melampaui istana kacang ilahi. Dindingnya tersusun dari batu bata emas raksasa, dilapisi oleh ubin emas hitam yang berkilau. Permukaannya dipenuhi patung dalam jumlah yang tak terhitung. Masing-masing tampak hidup dan memancarkan aura nan agung. Semua orang terkejut. Itu adalah rumahku peringkat 8, istana segudang patung. Akhirnya serangan dari benua tengah terhenti sejenak. Pada saat berikutnya, suara leluhur 1000 transformasi bergema dari dalam istana. Pengadilan surgawi, kalian hanyalah omong kosong besar. Kali ini, aku akan membuat kalian membayar apa yang telah kalian lakukan dengan darah.
Kedatangannya di saat genting ini seketika membalikkan situasi. Bahkan, dia menyelamatkan pertempuran di kota Kaisar. Wang Dicang pun menghela nafas panjang dan bergumam, "Masih ada harapan." Di medan perang Gunung Kaki Berbulu, suara bergemuruh menyebar. Sudut dari 5 formasi batas regional kini kembali runtuh. Struktur itu retak seperti pavilion transparan yang pecah dari segala sisi. Bagian dalamnya bahkan kini terbuka jelas. Roh formasi sudah sangat lemah, nyaris tembus pandang. Zan Budu pun terluka parah. Dia berlutut sambil memaksakan kendali atas formasi. Darah mengalir dari 7 lubang di tubuhnya, menggenang di bawah tubuhnya. Begitu formasi ini hancur, tidak akan ada lagi penghalang yang tersisa. Hah, kalian pikir kalian bisa menentang pengadilan surgawi? Tikus-tikus god seperti kalian hanya layak menjadi tawanan. Seru pasukan utama dari pengadilan surgawi. Mereka terus menyerang tanpa henti. Serangan mereka semakin terkoordinasi dan brutal. Sementara itu, perbatasan selatan kehilangan pilar mereka, Chiguyo. Garis pertahanan mereka kini runtuh. Perlahan formasi pun tak lagi bisa dipertahankan. Zan Budu menggertakkan gigi. Sepertinya hidupku berakhir di sini. Tapi aku juga tidak akan membiarkan kalian menang dengan mudah. Zan Budu bersiap untuk meledakkan seluruh formasi. Tapi kemudian, sebuah auman menggema, tepat sebelum Zan Budu bertindak. Raungan naga mengguncang langit dan bumi. Seluruh medan perang itu bergetar hebat. Asap 5 warna berputar liar, terdorong oleh sosok raksasa yang menerobos masuk. Semua mata kini terpaku pada sosok yang baru saja tiba. Dia seekor naga raksasa, kepalanya sebesar rangkaian pegunungan. Tubuhnya membentang tanpa ujung, bahkan seorang immortal tampak tak lebih dari debu dibandingkan dengan naga itu. "Itu Disangseng! Kenapa dia muncul di sini?" seru orang-orang dari pengadilan surgawi. Kini, mata naga itu menyapu medan perang dan langsung mengunci target utama, pasukan dari pengadilan surgawi. Seketika, rasa bahaya mematikan menyeruak di hati seluruh immortal pengadilan surgawi. Disangseng kembali mengaum. Dia menerjang tanpa ragu. Melihat hal itu, semangat dari para immortal perbatasan selatan melonjak. Bala bantuan tiba. Wuyong melihat semua itu, matanya tampak menyipit. Dia bergumam, "Bukankah Disangseng membenci semua manusia? Siapa yang mengendalikannya?" Dan di saat itu, sebuah nama muncul di benaknya, Fang Yuan. Lalu, Zan Budu sendiri, dia roboh ke tanah. Dia benar-benar kelelahan. 2 kata terucap dari mulutnya, "Kami selamat." 2 bala bantuan telah tiba, dan sekarang di medan perang pengadilan surgawi, altar bencana dan keberuntungan berada di ambang kehancuran. Serangan bertubi-tubi Duklong telah menimbulkan kerusakan yang parah. Struktur altar bahkan retak dan compang-camping. Ping Saichuan yang mengendalikannya pun terluka parah, sementara Qi Jilang sudah lama pingsan. Penyebabnya bukan hanya karena kekuatan Duklong, tetapi juga karena kerjasama dari Qin Dingling dan Peri Ziwei. Qin Dingling menggunakan jalur keberuntungan untuk merusak pertahanan altar bencana dan keberuntungan. Sementara Peri Ziwei terus menganalisis pertempuran dan memberitahu titik-titik lemah untuk diserang. Di bawah koordinasi dari ketiga ahli ini, surga panjang umur terdesak ke ujung jurang.
Begitu altar bencana dan keberuntungan hancur, maka hasil pertempuran ini akan ditentukan. Sementara itu, di kejauhan di puncak gunung zona bintang, dua sosok duduk berhadapan di pavilion penyesalan ketidaksempurnaan. Mereka sedang bermain catur. Dari sudut manapun wajah mereka tak pernah terlihat sepenuhnya. Sang wanita, dia memiliki kecantikan tanpa celah, sementara si laki-laki di hadapannya tampak dingin dan tak terjangkau. Mereka berdua adalah Venerable. Yang satu adalah Yang Mulia Konstelasi Bintang dan yang lain adalah Yang Mulia Iblis Tanpa Batas. Sama seperti di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Sepertinya kali ini pihak kami akan menang lagi, kata Yang Mulia Konstelasi Bintang sambil tersenyum tipis. Sementara itu Yang Mulia Tanpa Batas mengangguk. Kali ini kalian membangkitkan begitu banyak immortal. Apa kalian tidak takut diasimilasi sepenuhnya oleh kehendak surga? Yang Mulia Konstelasi Bintang berkata, aku masih punya waktu, dan kini tampaknya orang yang kau tunggu, dia tidak datang. Bahkan kalau dia datang pun, semua sudah terlambat. Yang Mulia Iblis Tanpa Batas terdiam. Namun, tiba-tiba matanya bersinar. Dia berdiri dan menoleh ke arah medan perang. Sesuatu kini telah berubah. Yang Mulia Konstelasi Bintang pun ikut menoleh. Cahaya putih pekat kini muncul di langit medan perang di atas pengadilan surgawi. Dengan suara tajam, sebuah terowongan akhirnya terbuka. Dari dalamnya, kapal perang ribuan tahun melesat keluar. Seorang immortal berdiri di atasnya. Jubahnya putih berkibar, rambutnya hitam terurai hingga pinggang, wajahnya tampan. Namun yang paling mencolok adalah matanya. Gelap pekat seolah dia mampu menelan semua cahaya. Tubuh Peri Ziwei bergetar. Fang Yuan. Qin Dingling pun tersenyum pahit. Jadi, ini iblis itu. Duklong bahkan tidak menoleh. Memangnya kenapa? Siapapun yang datang tak akan mengubah apapun. Benarkah? Di atas kapal perang, Fang Yuan tersenyum tipis. Dia mengangkat tangan lalu menunjuk ke arah medan perang. Dan pada saat berikutnya, gerakan pembunuh yang telah lama ia siapkan meledak. Ki Agung melonjak dan langit serta bumi bergetar hebat. Gemuruh terjadi. Dinding ki raksasa yang melindungi pengadilan surgawi hanya bertahan sesaat, lalu kemudian hancur berkeping-keping. Aliran ki yang tak terhitung jumlahnya tersedot masuk ke dalam apertur abadi berdaulat milik Fang Yuan. Dalam sekejap, seluruh medan perang terdiam. Peri Ziwei dan Qin Dingling menatap dengan mata terbelalak. Peringkat 8 dan dinding ki yang dibuat oleh Yang Mulia asal abadi benar-benar dihancurkan olehnya. Bagaimana bisa? Duklong sendiri akhirnya mengangkat kepala. Dia mengabaikan altar bencana dan keberuntungan, lalu menatap Fang Yuan dengan ekspresi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah itu suara tenang Fang Yuan bergema di seluruh medan perang. Gerakan pembunuh lautan ki tak terbatas ini telah kuubah sedikit. Bagaimana menurut kalian? Dia tampak tersenyum samar. Kemudian tawa keras menggema dari pavilion penyesalan ketidaksempurnaan. Yang Mulia Iblis Tanpa Batas tertawa puas. Lihat, orang yang kutunggu akhirnya tiba. Dia menunjuk ke arah Fang Yuan. Dan Yang Mulia Konstelasi Bintang menghela nafas panjang. Ekspresinya tampak rumit. Ya, dia benar-benar datang. Pada saat yang paling krusial,
Fang Yuan turun langsung ke medan perang dan menyerbu pengadilan surgawi. Akhirnya, bala bantuan tiba di 3 medan perang sekaligus. Dan di part berikutnya, situasi menjadi lebih kompleks lagi, pengaturan Fang Yuan akan benar-benar terlihat. Kita juga akan melihat kemampuan-kemampuan terbaru Fang Yuan. Maka kita akan sambung kisah hidupnya di part berikutnya. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.